Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kami undang untuk Bapak yang lagi berdiri. Haleluya. Kami datang untuk menyembah Bapak di sore hari ini. Haleluya. Sore sangat indah. Terima kasih.
bersyukur Tuhan kalau kami ada sore hari ini. Sebagaimana kami ada disebabkan kasih anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kami. Kami mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah pujian kami. Kiranya puji-pujian kami boleh membawa dua hati di hadapan Engkau, boleh membawa sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Katakan selamat Paskah. Dan luar biasa. Dia lahir untuk kami.
Kami naikkan kerajaan Allah. Bersyukur Tuhan atas anugerah yang luar biasa. Dan kami boleh bersaudara Yesus kemudian oleh karena Allah Tuhan. Karena kasih dan Tuhan yang besar buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah yang akan datang Engkau ya Bapak. Dan semoga kami memberikan persembahan Tuhan diserahkan kepada kuasa-Mu. Untuk pangan dan pola perkara dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
belas kasih karunia negara Yesus ditebus dari segala dosa kami dan hidup kami menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kami bersyukur atas karya salib Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, hidup kami sepenuhnya menjadi milik Tuhan dan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami umat-Mu sekalian. Kiranya Roh Kudus, Roh hikmat, wahyu dan ketuhanan turun ke atas kami, memberi kami hikmat dan pengertian untuk memahami. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, dan setiap kuasa jahat roh jahat juga mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Ibu Gembala atas kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saudara di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita membuka surat Ibrani pasal 4, kita baca ayat 14, 15 dan 16. Ibrani pasal 4 ayat 14, 15 dan 16. Surat Ibrani pasal 4 ayat 14, 15 dan 16. Kita membuka semua, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai iman sekarang yang telah kita sisa, yaitu Yesus mereka kita betul pada pengakuan iman kita. Sebab iman saya katakan kepada iman saya dapat merasakan pengalaman kita. Supaya kita sama dengan kita, biarkan percaya hanya dapat berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil kata kasih karunia supaya kita dan mengenal kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Yang sudah kita baca dan saya akan baca buat Bapak Ibu sekali lagi di atas ayat 14 Ibrani pasal 4, Yesus sebagai imam besar. Maka kita memberikan judul, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dihubungi Ibu Gembala, hari ini adalah ibadah Paskah. Paskah itu dari bahasa Latin, Paskah. Kata Paskah ini dari bahasa Ibrani, Pesah, yang artinya adalah dilewati. Sejarah bangsa Israel atau Paskah dalam Perjanjian Lama itu menunjuk pada ketika bangsa Israel berada di bawah perbudakan atau di dalam perbudakan bangsa Mesir. Satu kali Tuhan melalui Musa akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Fir'aun berkeras hati untuk mempertahankan perbudakan ini agar bangsa Israel tetap diperbudak. Dan Tuhan menulahi bangsa Mesir, tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat, dan seterusnya, sampai pada tulah ke-10.
di mana Tuhan akan mengambil nyawa anak-anak sulung bangsa Mesir. Disitulah Tuhan berfirman dan menyampaikan pesan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Sembelihlah anak domba dan darahnya percikkan di ambang atas pintu dan di kedua tiang pintu. Jadi ada 3 titik gitu. Dicipratin darah anak domba, ambang atas, di kedua tiang pintu. Ya, kalau di pintu gerbang kita masuk ke dalam gereja itu bagian atas dan kedua tiang pintu, cipratin darah anak domba. Itu bisa kita temukan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 23. Saya baca demikian. Keluaran pasal 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan Paskah, Pesak, akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi anak-anak sulung bangsa Mesir dibunuh oleh Tuhan, termasuk anak-anak sulung Firaun. Tetapi syukur untuk bangsa Israel, mereka tidak mengalami itu karena di pintu-pintu rumah mereka telah ditaruh, dibubuhi darah anak domba yang Tuhan minta untuk disembelih pada malam Paskah. Nah, Bapak Ibu, itulah sejarah Paskah. Kemudian di Perjanjian Baru kita menemukan bahwa Paskah yang diajarkan kepada bangsa Israel menjadi sebuah nubuatan atau gambaran yang kemudian terjadi di Perjanjian Baru, di mana anak domba Paskah itu adalah Yesus sendiri. Rasul Paulus menyebutnya sebagai anak domba Paskah. Dan sekarang gereja Tuhan di akhir zaman ini memperingatinya sebagai kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di Perjanjian Lama bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, maka di Perjanjian Baru Paskah kita peringati sebagai cara Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Ada amin Bapak Ibu? Kita dibebaskan dari kutuk dosa, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dulu hidup kita selalu cenderung untuk berbuat dosa, dipimpin untuk berbuat jahat tanpa kita sadari, karena naluri itu sudah ada sejak kita lahir. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, karakter dosa itu diturunkan terus, diwariskan terus sampai generasi sekarang. Makanya Bapak Ibu ketika punya anak yang masih kecil, kok udah bisa bohong gitu ya, udah bisa beralasan. Dek, kamu tadi gini, enggak main, enggak takut dimarahin. Siapa yang ngajarin? Karena karakter dosa itu diturunkan terus. Dan puji Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati bagi kita, menebus dosa kita, maka kutuk dosa itu telah diputuskan dan kita telah bebas dari perbudakan dosa. Itulah Paskah yang kita peringati pada zaman akhir ini. Nah, Bapak Ibu, sampai kepada kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 tadi. Lembaga kita memberi judul di atas ayat 14, Yesus sebagai imam besar. Saya baca ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Imam besar itu di Perjanjian Lama dipilih dari antara manusia, dari keturunan Harun. Dalam perjalanannya, iman besar terus berganti setiap zamannya. Dan imam besar satu kali ketika dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan, dan ketika dia menghadap Tuhan, dia bisa mati karena dia telah berdosa. Makanya seorang imam besar tanggung jawabnya sangat besar. Imam besar ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia
harus benar-benar dalam kondisi kudus, tidak boleh ada dosa sedikit pun. Biasanya ada bunyi-bunyian di kakinya dan di kakinya diikat tali, sehingga ketika terjadi sesuatu yang menyebabkan dia mati karena dia berdosa di hadapan Tuhan, maka imam-imam akan menarik dia keluar dari ruangan Maha Kudus. Itu yang menjadi resiko seorang imam besar. Dan setiap tahun imam besar harus membawa korban pendamaian di hadapan Tuhan. Nah, surat Ibrani menulis di ayat 14, sekarang kita mempunyai imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Ini diajarkan kepada orang-orang percaya yang basicnya adalah agama Yahudi, sehingga ketika ini disampaikan mereka memahami ini dalam konteks agama Yahudi. Yesus adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Maksudnya apa Bapak Ibu? Melintasi semua langit. Ada berapa tingkat langit? Ada yang mengatakan langit itu tingkat 7. Apakah Alkitab mengatakan demikian? Langit itu ada 3 tingkat. Oh, ada ayatnya, ada. Misalnya saya bacakan di dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Agak banyak ayat Bapak Ibu ya pada kesempatan petang hari ini. 2 Korintus 12 ayat 2 misalnya. Saya baca seperti ini. Saya baca dari ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Langit yang ketiga. Ini surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan nampaknya Rasul Paulus menyamarkan namanya. Sebenarnya ini kejadian yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Kemungkinan ketika dia dirajam batu, dia akhirnya mengalami mati suri, tetapi dia tidak mati kemudian mati. Perhatikan, aku tahu tentang seorang Kristen. Nampaknya ini dia menyamarkan diri. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Ketika ia mengalami aniaya yang berat itu, dirajam, dia akhirnya mati dan rohnya terangkat sampai ke tingkat 3 di surga. Nah, selanjutnya ada ayat yang mendukung bahwa langit itu ada 3 tingkat. Misalnya Efesus 4 ayat 8. Efesus 4 ayat 8. Ini hanya sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu, sebagai referensi saja untuk menambah pengetahuan kita. Efesus pasal 4 ayat 8 saya baca buat Bapak Ibu sekalian sampai ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik? Ianya huruf besar, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kemudian kita perhatikan Filipi 2 ayat 10. Filipi pasal 2 ayat 10 saya baca demikian. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Sampai lagi Bapak Ibu, Wahyu 5 ayat 3. Wahyu pasal 5 ayat 3. Wahyu pasal 5 ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nah Bapak Ibu, jemaat Tuhan kasih Tuhan, langit itu
berbicara sesuatu yang ada di atas. Seperti pelapor ini kita sebut langit-langit. Jadi langit itu ada 3 tingkat. Surga, bumi, dan di bawah bumi. Ketika dikatakan kita mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia adalah pikiran Allah, logos Allah, ide, gagasan Allah, pikiran Allah yang kemudian menjelma menjadi manusia. Dari surga dia turun ke bumi menjadi manusia, hidup selama 33 tahun, kemudian dia menerima tugasnya sebagai anak domba Allah, mati, disalib, 3 hari ia ada di dalam kubur, dia turun ke dalam dunia orang mati. Itulah bawah bumi. Jadi idiom bawah bumi itu menunjuk kepada dunia roh. Di dalam dunia roh itu ada Firdaus, ada Hades. Firdaus itu tempat peristirahatan orang-orang beriman. Makanya Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelahnya, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu ingat ayat itu. Tetapi untuk orang-orang di luar Tuhan akan disimpan di penjara roh. Itu ada di bawah bumi, kata Alkitab. Nah, Yesus dari langit yang ketiga, dari surga, dia melintasi ke bumi, dia mati, dia sampai ke dalam dunia orang mati. Hari yang ketiga dia bangkit, seolah-olah dia melintasi semua langit, kata Ibrani 4 ayat 14 tadi. Jadi itu pengertiannya Bapak Ibu. Yesus dari surga, dia hidup di bumi, bahkan dia menerima, mengalami kematian, dia ada di dunia orang mati, dia bangkit lagi, ada di bumi selama 40 hari setelah kematiannya, dan di hari ke-40 kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, dan sampai hari ini dia ada di surga, kata kitab Kisah Para Rasul, sampai pemulihan segala sesuatu, dan pada waktunya dia akan kembali lagi untuk menghakimi dosa dan menyelamatkan semua orang percaya. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Kata anak Allah di sini bukan berarti anak secara biologis, sesuatu yang keluar dari Allah, maka dia disebut sebagai anak Allah. Yesus adalah firman Allah atau logos Allah. Logos itu adalah ide, pikiran, gagasan yang ada di dalam diri Allah. Di dalam diri Allah terdapat firman Allah dan roh Allah. Enggak, satu. Di dalam diri Allah terdapat pikiran Allah dan roh Allah. Di dalam diri Arios terdapat pikiran Arios dan roh Arios. Jadi seperti itu. Di dalam diri Allah terdapat pikiran Allah dan roh Allah. Pikiran Allah inilah yang kemudian menjelma menjadi Yesus Kristus. Makanya dia disebut anak Allah. Jadi bukan lah Yesus bidannya siapa? Yesus memang Tuhan beranak-beranak, enggak. Ini hanyalah ungkapan Alkitab atau bahasa Alkitab. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya menunjuk imam besar yang diturunkan dari Imam Harun, bukanlah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Yesus Kristus telah menjadi imam besar yang juga bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita umatnya. Perhatikan kalimat berikutnya, ia telah dicobai sebagai manusia, tetapi dia tidak berdosa. Selama 33 tahun dia hidup di bumi, 3,5 tahun dia memberitakan kabar selamat dan memulihkan 12 orang. Yesus tahu apa itu kesedihan. Yesus tahu apa itu kemarahan. Yesus tahu apa itu rasa lapar. Yesus tahu rasanya diludahi, dihina, difitnah dan sebagainya. Dia juga bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu boleh ngadu curhat sama Tuhan, karena dia pun merasakan kelemahan kita. Jangan curhat di Facebook, Bapak Ibu. Jangan curhat di Twitter. Jangan curhat di media sosial. Jangan curhat kantong. Curhat sama suami sama istri boleh. Tapi kalau kita mengalami pergumulan hidup, curhatlah kepada Bapa di surga. Dan Yesus sudah pernah merasakan kelemahan-kelemahan dan dia sangat mampu. Ada amin. Ayat berikutnya, ayat 16, Ibrani 4 ayat 16.
Sebab itu, marilah dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah melihat skema atau gambar bait suci, maka bait suci itu seperti gereja begini. Di luar itu adalah pelataran, maka di tempat Bapak Ibu duduk ini adalah ruangan suci. Di ruangan suci ini seharusnya ada pembatas yang disebut tabir atau tirai. Dan di sini adalah ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus ini terdapat peti perjanjian. Di dalam peti perjanjian itu terdapat 3 benda, yaitu mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu yang berisi hukum Taurat. Nah, ketika Yesus disalib dan mati, maka tabir yang ada di sini yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus ini terbelah 2. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu hanyalah imam besar. Imam-imam biasa hanya boleh sampai di ruangan kudus untuk menyiapkan meja roti sajian, menyalakan kagidian, dan mesbah dupa yang ada di bagian depan. Di bagian luar, di halaman, itu terdapat mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Nggak sembarangan orang boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, hanya imam besar. Imam besar setahun sekali membawa darah domba sebagai korban pendamaian masuk ke dalam ruangan Maha Kudus ini untuk memercikkan darah itu ke atas peti perjanjian ini. Ketika darah itu dipercikkan, maka hadirat Tuhan turun dan Tuhan akan berbicara kepada imam besar. Imam-imam biasa tidak boleh masuk karena resikonya adalah mati. Imam besar saja ketika dia masuk dengan kondisi berdosa, dia langsung mati. Karena kekudusan Tuhan tidak ada tawar-menawar. Tidak kudus, mati. Seperti itu. Makanya di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Ketika Yesus mati, tabir itu terbelah 2, maka ruangan suci dapat melihat ruangan Maha Suci di mana peti perjanjian itu ada. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dulu bangsa Israel atau orang-orang Yahudi atau umat Tuhan di perjanjian lama untuk dapat menghadap Tuhan diwakili oleh imam besar, harus bawa korban dulu supaya diperdamaikan dosa-dosanya setahun sekali. Ini oleh korban Yesus, siapapun boleh menghampiri Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Makanya dikatakan di dalam surat kitab Yohanes, Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau dulu bangsa Israel harus ke Yerusalem, ke bait suci untuk dapat menghadap Tuhan. Kini setelah Yesus dimuliakan, setelah dia mati kemudian dibangkitkan, maka seluruh orang percaya boleh menghampiri Tuhan kapanpun, dimanapun. Itulah arti menyembah Tuhan di dalam roh. Penyembahan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau siang, mau malam, nggak perlu 5 waktu, 10 waktu, 11 waktu, 20 waktu. Kapanpun Bapak Ibu perlu Tuhan, sebut namanya. Mau di bawah pohon, mau di sawah, mau di kebun, mau di manapun bisa. Sambil pikir, Tuhan tolong aku dalam perjalanan. Itu Tuhan dengar dan langsung connect ke surga. Ada amin Bapak Ibu? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus telah menjadi jalan buat kita untuk menerima kasih karunia Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku punya persoalan, punya pergumulan, aku menghadapi ini, menghadapi itu. Tuhan tolong, hari ini aku akan berhadapan untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin langkah. Bapak Ibu, Tuhan bisa berkata dan persoalan Bapak Ibu akan Tuhan beri. Ada amin Bapak Ibu? Dengan iman kepada Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Makanya di ayat 16, perhatikan Bapak Ibu, Ibrani 4 ayat 16. Kalimat berikutnya, supaya kita menerima
kasih karunia selanjutnya dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan dari Tuhan itu nggak sak-saknya, Tuhan tolong langsung enggak. Bisa pada waktu itu, bisa juga pada waktunya Tuhan. Om, tante gembala saya, atau oma gembala, saya udah berdoa bertahun-tahun untuk masalah ini, kok Tuhan belum jawab. Berarti belum waktunya Tuhan. Terus berdoa. Bapak Ibu ingat di dalam kitab Lukas kalau tidak salah, ada perumpamaan tentang hakim yang lalim. Ketika ada seorang janda yang terus meminta dibela perkaranya. Hakim yang jahat. Tapi karena janda ini terus-terusan minta, jengkel juga wis daripada merusui aku gitu ya, terus tak selesaikan masalahnya. Ini hakim yang jahat akhirnya mengambil keputusan untuk mendengarkan seruan janda ini. Apalagi Bapak di surga. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan berdoa siang malam gak putus-putus harapan kepada Tuhan dengan iman. Kalau hakim yang jahat ini saja mau melakukan apa yang diminta janda ini, apatah lagi kita anak-anak Tuhan. Masa sih Tuhan gak dengar Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau punya anak suka meremeh-remeh, Pak, Mama, tuh kok mau tulinan, saya belum ada uang. Pak, tiap hari kita nggak tersentuh hati kita sebagai orang tua. Akhirnya kita berikan juga, walaupun memang uangnya ada, tapi kita memang kadang-kala harus membatasi keinginan anak-anak kita. Tetapi orang tua mana yang tega ketika anak-anak terus merengek meminta sesuatu? Demikian juga Bapa kita di surga. Bapak Ibu, iman kita yang akan menggerakkan kuasa kita. Di sini Bapak Ibu berdoa untuk keluarga, untuk saudara, untuk anak, untuk cucu dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan yang sama akan bekerja di sana. Kenapa? Karena iman yang menggerakkan kuasa Tuhan. Itulah Paskah yang kita peringati Bapak Ibu. Tuhan di dalam Yesus Kristus telah membuka jalan buat kita untuk kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Bapa di surga, dan kita bisa berdoa kapan saja di mana saja dan menerima pembelaan Tuhan. Paskah artinya dilewati. Kalau orang-orang di luar sana mengalami musibah, mengalami celaka karena kondisi dunia ini begitu menakutkan, tetapi Paskah di dalam Tuhan kita menerima perlindungan, kita menerima pemeliharaan Tuhan, usaha kita diberkati Tuhan, kesehatan kita diberkati Tuhan. Itulah Paskah. Kata kitab Keluaran, berbakti, beribadah kepada Tuhan, roti dan airmu diberkati dan segala penyakit dilakukan. Kata kitab Keluaran. Nah Bapak Ibu, saya sampai kepada Ibrani pasal 10 sebagai ayat terakhir. Ibrani pasal 10, saya akan bacakan ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Di atas ayat 19, Lembaga Alkitab memberi judul ketekunan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 saya baca demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Terjemahan bahasa Inggris, tempat maha kudus. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, Yesus Kristus dihancurkan, dan itu menggambarkan tabir bait suci itu terbelah dua. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24,
Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ini ayat 25 sebagai ayat pamungkasnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memahami Paskah artinya kita mengerti bahwa Tuhan telah menganugerahkan keselamatan itu. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus telah diselamatkan. Apa tandanya? Tandanya adalah kita percaya kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, dan ada meterai Roh Kudus di hati kita. Meterai itulah yang menjadi tanda, sama seperti bangsa Israel di Mesir. Ada tanda darah sehingga maut pun lewat. Bangsa Israel dilindungi oleh Tuhan. Demikian pula hidup kita. Tetapi hidup kita tidak sampai di sini, Bapak Ibu. Tuhan masih diizinkan kita bernafas dan hidup di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab selalu mengingatkan kita, harinya sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Kita nggak tahu, entah 10 tahun, 20 tahun lagi Tuhan datang, kita nggak tahu. Tetapi rentang waktu ini Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya di ayat 25 ini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam ibadah itu kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasihati. Kalau ada yang imannya mulai lemah karena banyak persoalan, ayo semangat lagi, saling mendoakan, saling memotivasi. Di dalam ibadah itu kita menerima kekuatan dari saudara-saudara kita seiman, terutama dari Allah sendiri melalui pekerjaan Rohnya dan firman yang kita terima dan kita imani itu sebagai kekuatan dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Paskah adalah Tuhan memelihara hidup kita, umat Tuhan. Paskah adalah cara Tuhan menjaga dan melindungi kita dari maut. Paskah adalah Tuhan yang memelihara kehidupan anak-anaknya sampai Ia datang kembali untuk mengaruniakan keselamatan yang paripurna itu. Kalau kita masih hidup ketika Tuhan datang kembali, surat Korintus berkata, kita akan mengalami perubahan. Tubuh kita akan menerima perubahan dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dia bangkit dari kematian, Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Kelak kita pun akan menerima tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus. Kata surat Korintus, tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Kalau hari ini kita masih dalam tubuh yang dapat binasa, ada kena angin sedikit, kena kipas angin sedikit, masuk angin kerohan gitu ya. Nanti ketika Tuhan datang dalam sekejap mata, kita akan menerima, mengalami tubuh kemuliaan yang ada di Firdaus, yang ada di dalam dunia orang mati akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama ketika Tuhan datang. Dan itu yang kita nantikan. Ya kalau kita nggak sampai ke sana, Tuhan belum datang, kita sudah Tuhan panggil, kita mati dalam iman kita, dan Tuhan akan membangkitkan kita pada waktu Dia datang kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paskah adalah Tuhan yang memelihara dan melindungi gereja kita semua, Tuhan. Amin untuk yang berdoa. Saya mengundang para singer dan pemain musik. Kita nyanyikan lagu tadi, Anak Allah Yesus namanya, dengan nada penyembahan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri.
bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Seperti Dia mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, di dalam Yesus kita umat Tuhan pun telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Bahkan kita dituntunnya keluar menuju tanah perjanjian, yaitu hidup yang diberkati di dunia ini dan tanah perjanjian sorgawi ketika Tuhan datang kembali. Dan di dalam perjalanan yang kita tempuh selama kita hidup di dunia ini, Ia berjanji memelihara kita, memberkati roti makanan kita, menjauhkan kita dari segala persoalan hidup. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan dan persoalan, Ia berjanji memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya. Hidup kita hidup yang penuh kemenangan, dan kita dibukakan jalan untuk dapat berseru kepada Bapa di surga, "Ya Aba, ya Bapa, tolong kami anak-Mu." Di dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia, kita menerima rahmat dan pertolongan kita pada waktunya. Apa yang menjadi pergumulan hidup Bapak Ibu, jangan putus harapan, teruslah berdoa, teruslah berdoa. Tuhan tahu kapan waktunya Ia menjawab doa-doa Bapak Ibu. Sebab Ia hidup, ketika seru doa kami naikkan kepada Bapa di surga, di tempat maha suci surga mulia. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman. Kami bersyukur terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan kepada pengurus jemaat atau ibu kembali. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini kita masih dapat menikmati kebangkitan Tuhan. Tuhan tidak tinggal di dalam kubur, saudara. Dia sudah bangkit, kuburnya Yesus sudah kosong, dan Tuhan yang menolong kepada kita. Apapun persoalan kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan mendengar bukan buat kita semua. Senang dari anak Tuhan, saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Arius yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memakai beliau lebih dan lebih dipakai oleh Tuhan dan keluarga nanti dipelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan sekali lagi dan nama jemaat. Terima kasih banyak Arius yang sudah firman Tuhan pada sore hari ini. Itulah pengumuman saudara. Ada pengumuman minggu ini adalah kebaktian rumah tangga. Minggu ini dalam keluarga keluarga Bapak Yunus. Setiap
Ya puji Tuhan ya. Minggu ini di dalam keluarga Bapak Yunus rumahnya di Kembangan, saudara ya. Kembangan. Tuhan, kita bersyukur dan hari Rabu ini masih ada kebaktian di gereja ya, menutup bulan ini sudah. Minggu depannya lagi ada bersama kudus, tapi minggu ini ada kebaktian biasa di sini ya. Rabu ini ya masih ada kebaktian. Sudah ada lagi Pak Misto. Ada lagi. Puji Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada sore kita pagi berdiri bersama-sama saudara. Kita ya, puji Tuhan. Kita menanti. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami makmur dengan iman, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kami sekalian. Berkatilah umat Tuhan, apapun yang dikerjakan,